Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan persekutuan doa yang keempat di dalam bulan keluarga dengan judul The Prayer Hand. Mari sebelum kita akan melaksanakan persekutuan doa, kita saat teduh sejenak. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sebelum kita memulai PD kita pada hari ini, kita tunduk dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kepadamu atas kasih dan karunia-Mu yang begitu besar yang boleh kami rasakan bersama-sama ya Tuhan di sini. Di mana kami boleh tetap sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Tuhan pimpin persekutuan doa hari keempat ini Tuhan di dalam tangan dan kuasa-Mu untuk boleh berjalan baik dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya apa yang hendak kami sampaikan anak-anak-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Persekutuan doa malam hari ini, mari bersama-sama kita akan membaca di dalam Alkitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah saudara yang terkasih, pembacaan dari Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Pada persekutuan doa keempat ini dengan judul The Prayer Hand, ini sebenarnya adalah mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh penulis di dalam Yakobus tadi. Penulis Yakobus mengingatkan kepada kita semua di dalam persekutuan doa malam hari ini bahwa sangat berbahayanya hawa nafsu yang timbul dalam setiap diri anak manusia, khususnya adalah orang-orang percaya di situ. Hawa nafsu orang bersengketa dan bertengkar. Hawa nafsu juga merusak kehidupan orang-orang percaya. Karena hawa nafsu ada, orang tidak lagi berdoa. Hawa nafsu menimbulkan suatu kehidupan bagi orang percaya yang akhirnya sulit untuk melakukan doa kepada Tuhan yang kita percaya, kepada Allah Bapa kita di surga. Ada orang rajin berdoa, tetapi doa yang dilakukan demi kepentingan dan keinginan pribadi. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 dengan tegas disampaikan, kita kerap tidak mendapatkan atau menerima jawaban doa karena kita salah berdoa. Salah berdoa dalam konteks ini adalah doa yang disampaikan karena kita hendak memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Lalu bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita membangun kehidupan doa yang berpusat pada Tuhan? Nah, tentu saja banyak firman Tuhan yang memberikan kepada kita dan cara untuk membimbing kita di dalam berdoa, mengungkapkan doa-doa kita kepada Tuhan. Untuk membantu mengingatnya, kita dapat menggunakan jari-jari tangan kita yang biasanya kita lipat saat berdoa. Jadi ini sebenarnya adalah cara bagaimana kita supaya doa-doa kita ini tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju di dalam keinginan hanya hawa nafsu kita sendiri. Tangan kita ini memiliki 5 jari di sebelah kanan dan 5 jari ada di sebelah kiri. Nah, tentu dengan mempraktekkan dari jari-jari kita diingatkan bahwa 5 jari itu yang pertama adalah jari jempol kita ini, yang biasa kita pakai untuk memuji, mengakui suatu kehebatan, membawa kita pada kebesaran dan keagungan Tuhan. Karenanya kita memuji dan menyembah Dia. Kita mengungkapkan pengakuan kita tentang siapa Dia yang berdaulat atas hidup kita. Jadi ketika kita berdoa, kita selalu mengingat dengan jari jempol kita bahwa Allah adalah sumber bagi kehidupan kita dan Dia berdaulat. Yang kedua adalah jari telunjuk yang biasa diacungkan untuk menyatakan diri atau mengakui sesuatu, mengingatkan kita pada kekudusan dan keadilan Tuhan, serta menunjukkan keadaan diri kita yang berdosa. Karenanya kita perlu mengakui segala dosa kita dan memohon ampun dari Yang Maha Kudus. Jari telunjuk ini mengingatkan kepada kita, pada saat kita berdoa, sadarlah, ingatlah bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Oleh karena itu kita harus mengakui keberadaan kita di dalam kekurangan kita itu kepada Tuhan supaya ada pengampunan atas dosa-dosa kita. Jari tengah adalah jari paling tinggi, mengungkapkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karenanya kita meninggikan dan mengucap selalu akan syukur atas pemberian yang Dia berikan kepada kita. Kemudian jari manis yang biasanya tempat cincin kawin atau pertunangan yang dipakai oleh pasangan hidup dalam berkeluarga, mengungkapkan kasih dan kesetiaan, yaitu kasih kesetiaan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karenanya
kita menjawab dengan menyatakan kasih dan cinta kita kepadanya pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Dan jari kelingking di mana melambangkan diri kita yang kecil dan berada di urutan terakhir. Dengan jari kelingking ini selalu diingatkan diri kita betapa kecil dan tidak berarti, sehingga kita patut selalu menyerahkan diri pada kedaulatan dan kebijaksanaan Tuhan. Dan kita percaya senantiasa bahwa Tuhan akan menolong di dalam hidup kita. Sedangkan kelima jari yang ada di sebelah kiri itu juga mengingatkan kita semua untuk selalu berdoa dan mengingat bahwa jari jempol pada bagian sebelah kiri yang jika kita melipat tangan untuk berdoa itu senantiasa dekat dengan dada kita, melambangkan orang-orang yang dekat di hati kita. Maka doakanlah orang-orang dekat dengan kita. Siapa orang-orang dekat dengan kita? Ya keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita. Jari telunjuk yang biasa dipakai untuk menunjuk, melambangkan orang-orang menunjukkan jalan pada kita. Maka doakanlah orang-orang yang telah membimbing kita, pendeta kita, majelis, ya, pembimbing rohani, guru-guru kita. Selanjutnya jari tengah yang paling tinggi melambangkan orang-orang yang berotoritas atas kita. Doakanlah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam hidup kita. Jari manis yang paling sulit diangkat tatkala telapak tangan kita menapak pada bidang datar, melambangkan orang-orang lemah yang perlu mendapatkan topangan dan dukungan. Doakanlah orang-orang sedang mengalami pergumulan dan kelemahan, orang belum percaya, orang yang sedang dalam beban ekonomi atau mereka yang terbaring sakit. Kemudian yang terakhir jari kelingking sebagai jari terkecil dan terakhir melambangkan diri kita yang kecil dan membutuhkan dorongan serta penyertaan Tuhan untuk terus-menerus. Dengan belajar apa yang tadi kita bersama-sama untuk jari-jari tangan kanan kita dan jari-jari tangan kiri kita, kita akan mudah teringat doa-doa apa saja yang perlu kita panjatkan kepada Tuhan. Yang pertama, di jari tangan kanan kita, itu menunjukkan bahwa betapa kuasa dan berdaulatnya Tuhan atas hidup kita. Dan kita mengakui akan segala dosa kita. Kita juga menyatakan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Dan kita terus minta pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Jari-jari kiri menyatakan bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Kita mendoakan orang-orang, sahabat-sahabat kita mendoakan orang-orang yang lemah, kita mendoakan kepada pemimpin-pemimpin kita. Nah, dengan bantuan kelima jari tangan kanan dan kiri ini, maka doa-doa kita akan mencakup pokok doa yang cukup menyeluruh dan mengungkapkan doa yang makin terpusat pada Tuhan. Tuhan memang tidak mengharuskan berdoa dengan tangan terlipat. Kita juga tidak ingin menjadikan tangan terlipat sebagai Tuhan. Namun ketika melipat tangan kita untuk berdoa, ingatlah bahwa begitu banyak hal yang perlu kita doakan dengan rendah hati. Bukan hanya bagi diri kita. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh sambil mengingat, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari saudara yang terkasih, kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah, yang pada kesempatan ini kami bersama-sama
boleh melaksanakan untuk persekutuan doa yang keempat ini di dalam bulan keluarga. Mengucap syukur ya Tuhan untuk materi yang boleh kami dengarkan, sehingga ini boleh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, karena banyak hal yang terjadi ketika kami lemah di dalam kehidupan kami, banyak kekurangan dan dosa, sehingga muncul hawa nafsu yang bisa menyebabkan pertengkaran dan pertikaian. Dengan belajar yang baru saja kami dengarkan tentang bagaimana kami berdoa yang benar di hadapan Tuhan, boleh menjadikan kami semakin kami tahu bagaimana berdoa yang seharusnya kami lakukan. Karena seringkali kami berdoa hanya untuk kepuasan kami sendiri ya Tuhan. Seringkali kami berdoa hanya untuk kepentingan kami. Semua doa-doa kami tidak tertuju dan terpusat kepadamu ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini ketika kami belajar, kami mengetahui bahwa Tuhan, Engkaulah pusat dari segala kehidupan kami yang harus kami naikkan di dalam doa-doa kami. Kami juga harus mengakui akan kesalahan kekurangan kami. Kami harus juga tahu bahwa kami ini kecil, kami ini sangat jauh dari apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau memberikan kepada kami satu kepercayaan bahwa Engkaulah Allah yang senantiasa memberikan kepada kami satu harapan agar kami tetap menjalankan kehidupan ini dengan benar. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kami supaya di dalam doa-doa kami ingat kepada saudara-saudara kami, kepada para pemimpin kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada orang-orang lemah yang perlu kami doakan dan kami bantu. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami pelajari, boleh kami dengar, semakin menguatkan kami dan semakin kami sadar bagaimana kami berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Sehingga doa kami tidak menjadi doa yang sia-sia. Doa kami tidak hanya untuk kepentingan kami, tetapi doa kami terfokus dan tertuju kepada Tuhan yang Maha Agung. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kesempatan persekutuan doa ini, kiranya apa yang boleh kami lakukan semuanya itu juga hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, jika di dalam persekutuan doa ini kami sudah terselip doa dan kesalahan. Semuanya ini ya Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kau
hadiratmu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Mu Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga ibu dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Mu Baik, saudara terkasih, kita akan mengakhiri persekutuan doa pada saat ini. Dan untuk mengakhiri, kita akan memuji pujian Kidung Jemaat 438, bait pertama dan ketiga, apapun juga menimpamu.